Cao Cao, lihatlah. Calon pengantin pria sudah datang. Dengar ya, hari ini aku datang untuk membatalkan pernikahan. Shen Zhao, kau ini cuma gadis penyakitan. Kau pikir aku mau menikahimu? Mimpi saja sana. Kau. Dasar pengemis. Apa maksudmu? Apa maksudku? Sekarang sedang kelaparan. Shen Zhao, kau sengaja menikahi putraku, bukan cuma demi sesuap nasi. Keluarga Yo dan Shen sudah lama bertunangan. Keluarga Shen kami tidak meminta mahar, bahkan memberikan 5 kati jagung sebagai mas kawin. Sekalipun aku Shen Zhao tidak berguna, aku masih bisa mandiri. Hai PH, bagus sekali bicaramu. Jika hari ini tidak bisa membawa 10 kati beras dan tepung sebagai mas kawin, aku tidak mungkin menikahi gadis penyakitan ini. Berani-beraninya kau bicara begitu pada adikku. Kalau bukan gadis penyakitan, dia juga gadis berpenyakit paru-paru. Kami membawanya pulang, tidak bisa mengangkat beban, tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya akan kami sembah seperti leluhur. Karena keluarga Yo kalian tidak tahu berterima kasih. Dulu kakekku, demi kakek Yo, menyisakan sedikit beras. Aku ini mati kelaparan begitu saja. Keluarga Yo dan Shen kita sudah sepakat untuk saling mendukung. Apa kalian sudah lupa? Kakek Shen memang pantas mendapatkannya. Bahkan makanan pun diberikan. Bukankah itu bodoh? Shen Zhao, kau juga tidak akan hidup lama, kurasa. Kuburkan saja di makam keluarga Shen. Yo Yaozu. Aku, Yo Yaozu, mulai hari ini, keluarga Yo dan Shen tidak ada hubungan lagi. Sial sekali. Cepat pergi, jangan sampai ketularan sial. Tidak mungkin, kan? Sistem, kemana lagi kau membawaku? Sedang memuat ulang alur cerita untuk Anda. Selamat datang di tahun 60-an. Apa? Tahun 60-an. Cao Cao pasti kelaparan? Cepat. Kita segera masak, rebus semua jagung itu. Tidak bisa, ayah. Itu semua adalah mahar Cao Cao. Jika direbus, kita tidak punya apa-apa lagi. Cao sudah kelaparan. Masak sesuatu untuk dimakan dulu. Keluarga Shen ini terlalu memanjakan. Ya, demi satu-satunya adik perempuan mereka, agar dia bisa menikah dengan orang baik dan hidup enak, mereka rela menjadikan 5 kati jagung terakhir di rumah sebagai mas kawin. Tapi aku ini punya ruang pribadi, loh. Dengan semua ini, mana mungkin ada yang perlu dikhawatirkan? Ayah, ibu, kakak pertama, kakak ipar, kalian tidak makan? Kami tidak lapar. Betul, kami tidak lapar. Nanti kalau jagungnya sudah habis, bonggol jagung ini bisa dihancurkan dan dimasak bubur. Nenek, bubur bonggol jagung itu bikin sakit tenggorokan, tidak enak. Niu, jangan bicara sembarangan. Sekarang kita punya makanan. Bisa mengisi perut saja sudah bagus. Bagaimana kalau begini, besok aku pergi ke gunung lagi untuk mencari. Besok aku juga akan ke kota, melihat-lihat. Siapa tahu bisa dapat pekerjaan. Coco, soal Yoyozu itu, jangan sedih. Ya, dia bukan orang baik. Kalaupun kamu menikah dengannya, hidupmu belum tentu akan lebih baik. Betul, sekarang. Cao Cao ada di sisi kita sekeluarga bersama-sama. Hidup ini, semuanya akan baik-baik saja. Kalian tunggu saja, kita akan bersama-sama hidup enak dan mewah. Heh.
Aduh, aku sudah lemas karena lapar. Akhirnya bisa makan daging juga. Tapi bagaimana aku menjelaskan asal-usul 2 ayam hutan ini ya? Kakak ipar. Kakak ipar. Cao Cao, aku minum terlalu banyak air. Jadi lemas dan pusing. Kakak ipar, tunggu sebentar. Lihat, aku dapat 2 ayam hutan. 1 di sup, 1 lagi dimasak merah. Benarkah? Apa aku berhalusinasi karena lapar? Kakak ipar, percayalah padaku. Sup buatanku enak sekali. Bayi makan paha ayam. Terima kasih, Cao Cao. Cepat minum supnya. Kalau kenyang baru ada tenaga. Cao Cao. Ayam hutan sebesar ini, kamu menemukannya di mana? Aku menembaknya dengan ketapel di hutan bambu. Tidak mungkin, aku sudah mencari ke seluruh gunung. Bahkan sehelai bulu ayam pun tidak kutemukan. Itu karena matamu tidak jeli. Tidak ada di dekat sini. Aku berjalan lebih jauh. Aduh, Cao Cao, jangan begitu. Di dalam hutan itu banyak ular. Kamu kan perempuan, lain kali. Biarkan kakak pertama yang pergi. Betul, Cao Cao, lain kali. Biarkan kakak pertama dan kakak kedua yang menggantikanmu. Aduh, Kok aku mencium bau daging, ya? Nenek, aku mau daging. Keluarga Niu Niu makan daging. Mana mungkin? Shen Cao Cao pasti sudah kelaparan. Keluarga kita sekarang cuma bisa makan jagung dan sayuran liar. Sudah lebih dari setengah tahun aku tidak mencium bau daging. Benar-benar daging. Nenek bilang, nanti kamu pergi. Cepat pergi. Niu Niu kecil, kamu makan apa? Aku sudah 3 hari tidak makan. Bolehkah aku minta 1 paha ayam? Keponakan Yo Yaozu sama menyebalkannya dengan pamannya. Terakhir kali dia mencuri roti Niu Niu. Tidak boleh. Aku tidak suka kamu. Hei, Ada yang mengganggu anak kecil. Ada yang mengganggu anak kecil. Kalian sekeluarga orang dewasa berani-beraninya mengganggu anak kecil. Padahal kita pesan. Apa salahnya makan 1 paha ayam kalian? Itu berarti kami menghargai kalian. Dengar ya. Yo Yaozu sudah membatalkan pertunangan. Keluarga kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan lagi mengada-ada soal cocok kami. Betul. Keluarga Yo kalian itu. Tidak ada yang baik. Yang tua licik. Yang muda jahat. Nenek, aku mau makan paha ayam. Makan 1 paha ayam darimu tidak berlebihan, kan? pergi dari rumah kami. Shen Cao Cao, apa maksudmu? Bagaimanapun juga, aku ini orang tuamu. Cih, orang tua di keluarga kami bermarga Shen. Kau ini orang tua dari mana? Kau baru saja datang langsung mencuri ayam kami. Itu pencuri. Omong kosong orang tua. Cih. Kalian sekeluarga. Tunggu saja sampai mati kelaparan. Ayo pergi. Nenek, aku mau makan daging. Aku mau makan daging. Nenek, aku mau makan daging. Ah, lihat apa? Bibio memang pantas mendapatkannya. Tidak pernah puas mengambil keuntungan. Di rumah hanya tersisa setengah keranjang sayuran liar. Kalau tidak menemukan makanan lagi, kita benar-benar bisa mati kelaparan. Jangan dilihat, jangan dilihat. Cao Cao hari ini beruntung, berhasil menangkap ayam hutan. Lalu, besok kita bagaimana? Ayah, kudengar di kota kabupaten itu. Ada yang bangun rumah, mengangkut batu bata sehari bisa dapat 80 sen. 1 sen itu setengah kilogram jagung, 80 sen berarti 4 kilogram, cukup untuk makan keluarga kita. Aduh, pekerjaan mengangkut batu bata itu tidak ada setiap hari. Lagi pula, pekerjaan itu sangat melelahkan. Kita setiap hari makan jagung, mana ada tenaga untuk mengangkut batu bata? Tenang saja, malam ini kita makan ikan masak kecap, minum sup ikan. Adik ipar,
Sebaiknya kamu istirahat saja di rumah. Di kolam ikan desa itu udang kecil pun tidak ada. Kalau begitu, aku ingin jalan-jalan keluar. Di rumah membosankan. Baiklah, biarkan Cao Cao keluar mencari udara segar. Hati-hati ya. Emham. Niu, ikut bibimu ya. Kalau dia sampai melakukan hal yang tidak-tidak, kamu tahan dia ya. Pergi. Cao Cao. Ini sudah matang. Nanti kalau gula darahmu rendah, makan ini untuk mengganjal perut. Kakak ipar, dari mana kamu dapat telur ini? Gelang perakmu mana? Sudah kujual 2 yuan. Nanti suruh kakak pertama beli ubi jalar di pasar. Kita tidak akan mati kelaparan. Kakak ipar. Terima kasih. Bibi, aku lapar lagi. Kita sudah menunggu lama sekali. Apa di sini tidak ada ikan? Tenang saja, Niu. Hari ini Bibi pasti akan membuatmu makan ikan. Bibi, si jahat besar datang. Shen Zhao, aku tahu kau masih mencintaiku. Meskipun aku tidak menikahimu, kau tetap mencari cara untuk muncul di depanku, menarik perhatianku, kan? Aku dengar kemarin kau menangkap 2 ayam hutan. Di mana kau menangkapnya? Niu, apa kau mendengar ada anjing liar menggonggong? Betul, Bibi. Anjingnya jelek sekali. Hai Beha. Sini, Niu, makan. Shen Zhao, jika kau memberiku telur, aku akan mempertimbangkan untuk berkencan denganmu. Menurutku kau mirip telur. Telur busuk. Si jalang Shen Zhao ini beruntung. Jika aku menebar jaring di dekatnya, mungkin aku yang akan mendapatkan ikan. Bisakah kau tidak terlalu dekat? Kau akan mengganggu Bibi memancing. Aku tidak mau. Niu, tidak apa-apa. Bibi akan menunjukkan padamu apa itu kemampuan. Bibi hebat sekali. Mana mungkin. Niu, Bibi kasih lihat lagi deh. Apa itu tembak tepat sasaran? Malam ini kita bisa makan ikan bakar bumbu kecap yang wangi. Shen Zhao, kamu. Wah, hebat. Gak mungkin. Kolam ini kan udah lama kosong. Haha. Jaringku pasti dapat ikan gede. Tunggu dan lihat. Hahaha. Niu, malam ini kita pulang masak ikan. Aku juga mau minum kuah ikannya. Siap, ayo. Hai Beha. Shen Zhao, tunggu aja kau. Kakak ipar, kami pulang. Cao Cao, gak dapat ikan juga gak apa-apa. Kakakmu baru aja beli banyak ubi di pasar. Masa kami gak dapat? Bibi MAH jago banget mancing. Wah, banyak banget. Kakak ipar, nanti kita masak beberapa. Terus bikin ikan asin juga. Sisanya biar kakak jual ke pasar. Oke. Cao Cao kita emang hebat. Hei, Cao, gak tahu tuh Yaozhu kenapa tiba-tiba gila. Bawa-bawa orang banyak pula air kolam di depan desa itu sudah dikuras habis. dia tuh. Walaupun nyelam sampai ke dasar lumpur, gak bakal nemu ikan. Ikannya tuh sudah aku dan Niu bawa pulang. Hah? Banyak banget. Tapi ini lagi masa paceklik. Ikan yang kamu pancing itu milik umum. Harusnya dibagi ke kita. Iya tuh, Shen Zhao. Kamu pancing ikan banyak-banyak, jatah kami jadi habis. Hah? Pakai alasan apa? Waktu kalian pancing ikan, nggak pernah bagi ke keluarga kami. Emang kalian yang gak becus.
Nggak usah teriak-teriak di sini. Minggir. Bau apa ini? Kenapa sapu kamu bau banget? Sapu ini kena Tai. Siapa yang kena? Mati. Aduh, Ayo pergi. aduh. Hei, Kalian juga mau minta jatah? Minggir. Ah, jangan, 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 jangan. Lutut, lutut, ayo pergi. Cao, karena dapat ikan banyak. Bagaimana kalau kasih 2 ekor ke keluarga Yue Hong? Siap, Kak. Aku paham. Nanti kalau kondisi keluarga kita sudah membaik, kakak keduamu akan menikahi Yue Hong. Betul, ayah dan ibu juga selalu memikirkan itu. Tapi mahar dari keluarga Yue Hong. Kakak pertama, kakak ipar. Ayo kita masak ikan dulu. Oke, ayo. Ayo, Berburu saja tidak cukup. Aku harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Kalau tidak, beras yang kubawa dari ruang akan sulit dijelaskan. Aku ingin sekali makan nasi. Nasi putih yang harum dan pulen. Gawat. Astaga, Cao menghilang. Apa? Cao sudah setengah hari, belum kembali. Jangan-jangan dia pergi ke gunung lagi? Bagaimana kalau dia bertemu serigala? Bagaimana ini? Ibu, aku pulang. Astaga. Cao, setengah hari ini, kamu pergi kemana saja? Aku khawatir sekali. Ibu, aku pergi ke pasar dan membeli 2 ayam hutan dan juga kelinci. Aku juga menukar beras. Lalu aku juga beli gula dan tepung. Tinggal ini saja. Cao, keluarga ini bergantung padamu. Aku dan kakak pertama sungguh merasa tidak enak. Apa yang kakak ipar katakan? Kita saling mendukung. Anak bodoh. Berburu itu bukan pekerjaan anak perempuan. Nanti, biarkan kakak pertamamu yang pergi. betul, nanti kakak pertama yang pergi. Tapi kemampuan berburuku mana bisa sehebat adik perempuanku. Aduh, iya. Ayah. Di desa, ada lagi yang mati kelaparan. Di desa ini, bulan ini sudah 6 orang mati kelaparan. Entah bagaimana melewati masa paceklik ini. Kita akan mencari cara bersama untuk membuat semua orang kenyang. Cao, tanah asin ini tidak bisa menanam ubi jalar, kan? Betul, Cao. Kalau tanah ini bisa menanam tanaman, orang desa tidak akan mati kelaparan. Ayah, kakak pertama, kali ini aku membeli pupuk baru dari pasar. Percayalah padaku, kali ini pasti akan panen besar. Dengan air mata air spiritual dari ruang, tidak perlu khawatir tidak ada panen besar. Ayah, Cao beruntung. Mari kita percaya padanya. Ya, ayo kerja. Aku kasih tahu ya. Keluarga Shen sekarang makan daging setiap hari. Aku dengar mereka bahkan pergi ke pasar menjual ayam hutan untuk uang. Peramal itu sudah menghitungnya. Katanya Shen Cao itu beruntung. Dia itu bintang keberuntungan keluarga Shen. Tahu tidak? Kalau begitu, siapapun yang menikahi Shen Cao, bukankah itu berarti membawa bintang keberuntungan pula? Tentu saja. Aku juga dengar, baru-baru ini dia menangkap 2 kelinci lagi. Tahu tidak? Dulu Shen Cao itu benar-benar sakit-sakitan. Tahu tidak? Lihat sekarang. Ibu, menurutmu aku masih punya kesempatan untuk menikahi Shen Cao? Dengan sifat keras kepala Shen Cao itu, sekarang seluruh keluarga Shen mendengarkannya. Sulit. Kalau begitu, hancurkan saja dia. Kita semua dari desa yang sama. Kalau reputasinya hancur, aku ingin lihat siapa yang berani menikahinya. Tolong. Tak ada yang jatuh ke air. Tolong. Yo Yaozu, kau berani mendorongku ke air.
Cao, jangan bicara sembarangan. Tadi aku yang menyelamatkanmu. Di zaman dulu, itu berarti kamu harus menikah denganku. Apalagi, tadi ada yang melihatnya. Betul. Aku denganmu. Sebentar lagi, semua orang di desa akan tahu aku menyentuhmu dan melihat tubuhmu. Kamu harus menikah denganku. Keluarga kita banyak. Dan beras sudah habis. Ah, Ibu, tidak apa-apa. Nanti sore, kita cari sayuran liar lagi. Nyonya Shen. Ada kabar baik, Nyonya Shen. Hah, ada yang memanggil kita. Nyonya Shen. Ada kabar baik, Nyonya Shen. Bibio datang melamar untuk Yaozu. Keluar. Kalau tebakanku tidak salah, gentong beras di rumahmu pasti sudah kosong. Cao pergi ke keluarga Yo. Setidaknya bisa mengisi perutnya. Kalau begitu, keluarga Shen juga tidak akan membiarkan putrinya kelaparan. Gentong berasnya lebih bersih dari wajahnya. Berbicara besar di sini. Anakku bilang, putri kalian sudah dilihat semua orang. Ah, tapi itu demi menyelamatkan orang. Ah, terpaksa. Betul. Sudah begini, kehormatan Cao sudah hilang. Nanti tidak ada yang mau lagi, kan? Ah, Cao, selamat ya. Jodoh yang dikaruniai langit. Tapi, dengar dulu ya. Kalau kamu mau menikah ke keluarga kami, setidaknya harus membawa 20 kati beras dan 50 yuan. Bibio ini bukannya memanfaatkan keadaan? Betul sekali. Siapa bilang aku mau menikah ke keluarga Yo kalian? Kehormatanmu sudah hilang. Siapa lagi yang mau kamu nanti? Siapa bilang perempuan harus menikah? Seperti kamu, menjadi nenek sihir tua yang cerewet dan picik? Kalau Cao kami mau, kami akan merawatnya seumur hidup. Betul, itu dia. Betul, kalau dia tidak menikah, dia akan selamanya menjadi harta keluarga Shen kami. Kalian sekarang melihat keberuntungan Cao bagus. Ingin membuatnya jadi perawan tua? Kalian baru saja membatalkan pertunangan lalu melamar lagi. Bukankah karena kalian mengincar keberuntunganku? Jelas-jelas Bibio mengincar keberuntungan Cao. Di masa kelaparan ini, keluarga mana yang tidak ingin makan kenyang? Betul, menurutku memang begitu. Shen Cao, jangan kurang ajar. Semua orang tahu, keluarga Yo kami punya banyak makanan. Tidak akan ada yang kelaparan, hidup kami sangat baik. Kamu itu cuma orang yang tidak beruntung dan berumur pendek. Kalau begitu, keberuntungan itu, biar kalian nikmati sendiri saja. Ada yang kelaparan. Ada apa? Sepertinya keluarga Wu di ujung desa. Ayo kita lihat. Cepat. Suamiku, bangunlah. Putri Pak Tua Wu meninggal kelaparan bulan lalu. Sekarang, tinggal mereka berdua saja. Kumohon. Berikan sedikit makanan. Suamiku hampir mati. Siapa yang punya bubur beras? Siapa yang punya air tajin? Keluarga Shen akan meminjamnya, pasti akan dikembalikan dalam 3 hari. Benar-benar tidak ada. Cao, sayuran liar di gunung sudah habis dipetik. Betul. Tidak ada waktu. Menyelamatkan nyawa yang terpenting. Cao, kamu. Terima kasih, Cao. Air tajin tadi. Shen Cao pasti bertemu hal kotor. Semua orang lihat kan, dia tadi mengeluarkan bubur beras. Omong kosong, kamu buta ya? Adikku memberikan bubur berasnya kepada Paman Wu. Kenapa memangnya? Dasar nenek tua jahat. Tadi bilang punya banyak makanan di rumah. Sekarang malah membiarkan keluarga Tong kelaparan sampai mati. Betul, Bibio. Bukankah kamu bilang keluarga Yo tidak kekurangan makanan? Melihat orang sekarat tapi tidak menolong. Hatimu benar-benar kejam. Betul. Sekarang masa kelaparan. Semua orang susah. Tapi di ladang kami tumbuh beberapa ubi jalar. Ubi jalar? Ubi jala? Ubi jalar? Keluargamu punya ubi jalar. Tolong bantu menggali ubi jalar. Nanti setiap keluarga akan dapat 5 kati. Untuk mengisi perut dulu. Astaga. 5 kati.
5 kati. 5 kati. Cao, apa yang kamu katakan itu benar? Ubi jalar yang ditanam di ladangmu, setiap keluarga akan dapat 5 kati. Ini menyelamatkan nyawa seluruh desa. Bibi Wu, jangan khawatir. Kamu pulang dan istirahat dulu. Nanti aku suruh kakakku mengantarkannya padamu. Aduh, terima kasih. Cao. Terima kasih. Cao. Terima kasih. Sudah. Semuanya, ayo menggali. Keluarga Ayo sepertinya tidak kekurangan makanan, jadi tidak perlu. Betul, keluarga mereka tidak butuh. Aduh, Cao. Kalau begitu aku pulang ambil cangkul ya. Aku juga pergi. Cao. Aku juga pergi. Pergilah. Hei. Cao, lihat. Bukankah seharusnya kamu berikan sedikit pada Yaozuku? Bagaimanapun, dia adalah penyelamatmu. Justru dia yang mendorongku ke air. Hei, jangan tidak tahu berterima kasih ya. Shen Cao. Sekarang tanah di desa ini sudah mengeras. Aku tidak percaya di tanah keluargamu bisa tumbuh ubi jalar. Sebanyak ini. Wow. Aduh. Hei. Astaga. Sini, lihat. Cao, berkat kamu, seluruh keluarga terselamatkan, menyelamatkan seluruh desa. Tidak peduli dari mana asal makanan ini. Aku dan kakak iparmu percaya padamu. Terima kasih, kakak ipar. Sekarang ada ubi jalar ini. Kita tidak akan kelaparan sampai mati. Betul sekali. Cao. Ibuku meninggal kelaparan 2 hari yang lalu. Anakku juga hampir mati. Dia baru 3 tahun. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Kakak akan bersujud padamu. Changsheng, apa yang kamu katakan? Nanti kalau di rumah tidak ada makanan, datang saja ke ladangku untuk menggali ubi jalar. Tahun kelaparan, semua orang kesulitan. Bisa hidup saja sudah sangat bagus. Cao. Terima kasih. Oh, ya. Cao. Siklus pertumbuhan ubi jalar ini seharusnya sekitar setengah tahun, kan? Tapi punyamu ini hanya setengah bulan sudah. Oh, kakak, pupuku ini sangat ampuh. Tidak perlu khawatir ubi jalar tidak tumbuh dengan baik. Air mata air spiritual itu barang bagus kelas 1. 1 hektar ditanami ubi jalar semua. Hasilnya setidaknya di atas 5.000 kati. Akhirnya tidak akan ada lagi orang yang mati kelaparan di desa. Cao, kamu adalah penyelamat seluruh desa kita. Penyelamat. Penyelamat. Kalau keluarga Yao berani lagi menghalangimu, kami semua akan membantumu menghajarnya. Betul. Benar, Cao. Aku yang pertama maju. Aku juga akan memukulnya. Kepala desa, aku masih punya pupuk berkualitas tinggi ini. Aku berencana menanam kedelai, sorghum, dan jagung. Selama kita bersatu, tidak akan ada lagi yang kelaparan di desa Baijia kita. Bagus sekali. Kita semua akan mendengarkan Cao. Betul. Kalau tidak ada yang kelaparan, Cao akan menjadi bintang keberuntungan terbesar di desa Baijia kita. Betul. Dia bintang keberuntungan kita, bintang keberuntungan. Baik, aku akan segera mencari orang untuk membantu kalian bertani. Aku punya cangkul sekarang. Aku akan langsung bekerja. Betul. Aku juga ikut. Aku akan pulang bersama kakak ipar agen untuk merebus ubi jalar. Nanti akan kami bawakan untuk kalian. Aduh. Dasar pembuat onar. Kenapa tidak masuk akal? Jangan sakiti orang. Aduh, tamatlah riwayatku. Akan ada korban jiwa. Shen Cao, dia mencelakai orang. Ubi jalar dari rumahnya beracun. Jangan dimakan. Shen Cao, kembalikan nyawa anakku. Apa yang kau lakukan? Anakmu sudah sekarat. Cepat bawa dia ke klinik desa, cari dokter desa. Mau menunggu mati di sini? Dokter desa tidak ada di rumah hari ini. Dia pergi rapat di kabupaten. Shen Cao, kalau anak kami sampai kenapa-kenapa, aku akan habis-habisan denganmu. Kamu bahkan tidak makan ubi jalar dari rumahku. Kenapa kamu malah menyalahkan kami? Tadi aku ambil 2 dari sini untuk direbus. Ubi jalar dari rumahmu itu beracun. Tidak mungkin, aku makan baik-baik saja. Bukan, tadi aku menggigit sedikit. Ubi jalar yang ditanam Cao, manis sekali, tidak beracun kok. Betul, kenapa semua sudah makan? Itu ubi jalar dari ladangnya. Aku ada di sana. Dia yang mengambilnya. Sudah, jangan banyak omong. Aku punya cara menyelamatkannya. Cara apa? Kakak pertama. Hah? Ini, baiklah, tunggu. Shen Cao, kamu itu pembawa sial. Kamu itu biang kerok. Kamu. Aduh, bau busuk dari mana ini? Dari mana? Hei, bau busuk dari mana ini?
Astaga, Hei, Bibi Ju, berikan ini pada anakmu untuk diminum. Setelah dimuntahkan, dia akan baik-baik saja. Apa ini? Menurutmu, mana yang lebih penting? Anakmu minum kotoran. Nyawa anakmu lebih penting, kan? Selamatkan nyawa dulu. Hue, Ibu, kenapa bau sekali? Nak, syukurlah kamu baik-baik saja. Uhuk, Shen Cao Cao, anakku keracunan ini, kamu harus bertanggung jawab. Dia keracunan karena makan ini, dari kamu, berani tidak mengaku? omong kosong apa ini? Ubi jalar Cao Cao ini warnanya merah. Warna ubi jalar milikmu sama sekali tidak cocok. Aku mengambilnya dari dia, dan itu beracun. Kata kepala desa benar, ini bukan ubi jalar, tapi singkong. Singkong bisa beracun jika tidak diolah dengan benar. Lagi pula, ini bukan yang kutanam. Seharusnya tumbuh sendiri di ladang. Aku tidak peduli. Anakku hampir mati. Kamu setidaknya harus memberiku 20 kati ubi jalar. 5 yuan. Kamu gila ya? Adikku baru saja menyelamatkan nyawa anjing anakmu. Keluarga Yo kalian seharusnya berterima kasih pada Cao Cao. Betul sekali, Bibi Yo. Tidak ada yang tahu kamu mencuri ubi jalar, dan kamu salah mencuri lagi. benar, Bibio. Berikan saja Cao Cao 5 yuan, dan masalah ini selesai. Betul. Kamu bayar kami 5 yuan. Kami cuma nggak bakal nyebarin cerita anak lo minum tai. Hahaha. Waduh, Yo Tai. Cepetan pergi. Malas ngomong sama kalian. Minggir. Nih, coba. Besok Shen An ke pasar gelap jual beberapa kilo ubi. 6 sen sekilo. Kalau ditabung. 100 kilo dapat 6 yuan. 100 kilo susah laku tuh. Kalau ketahuan, itu spekulasi, lo. Aku yang cari jalan. Kita memang harus nabung. Makan ubi terus nggak bagus. Kakak kedua belum nikah juga. Aku nggak jadi nikah. Yue Hong udah sama pandai besi di desa sebelah. Mak Comblang bilang keluarga Zhang minta 60 yuan. Berapa? Gimana bisa nggak jadi nikah? Iya, adik kedua. Kita semua tahu kamu suka Yue Hong. Lagian pandai besi di desa sebelah itu udah lebih dari 40 tahun, masih bawa 2 anak tiri. Tapi uang mahar keluarga Zhang terlalu banyak. Kita nggak sanggup bayar. Uang mahar biar aku yang atur. Pasti ada jalannya. Cao Cao. Di zaman sekarang, keluarga biasa, bisa makan saja sudah bagus. 60 yuan, tidak mudah dicari. Kita tentu saja tidak bisa mengambil uang dari orang miskin. Aku baru saja mau bilang, makanan apa ini? Pagi-pagi sudah harum sekali. Ada apa dengan Cao Cao akhir-akhir ini? Seperti orang yang berbeda. Sangat cakap. Tentu saja, kamu juga lihat, dia adik siapa. Di ruang ada banyak sekali bumbu dan rempah-rempah. Tidak perlu khawatir makanan yang dibuat tidak enak. Kebetulan ubi jalar di ladang banyak, jadi kita buat kue ubi jalar saja. Kakak pertama, kakak ipar. Hari ini aku berencana pergi ke kota untuk mencari tempat, melihat apakah kue-kue ini bisa terjual. Cao Cao, kue ubi jalar ini, kamu mau jual berapa satu? Satu mau 2 buah. Aku sudah membuat lebih dari 200. Semoga semuanya bisa terjual. Jika terus begini, hanya perlu menjual 6 hari. Uang mahar kakak kedua, bukankah sudah ada? Aku juga berpikir begitu. Hehe. Cao Cao, apakah ini akan ada yang menangkap kita? Tidak akan. Semua dokumen sudah kuurus lengkap. Hah? Ini. Kapan kamu mengurus izin ini? Ini bukan palsu, kan? Tentu saja asli. Ada stempel merahnya juga. Kapan kamu mengurusnya? Aku memancingnya. Nona muda, umpan apa yang kamu pakai untuk memancing?
Aku tidak bisa memberitahumu itu. Ini rahasiaku. Aku mencari nafkah dari ini. Begini. Aku dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kabupaten, beritahu aku. Resep umpannya, selama itu sesuai aturan. Aku akan membantumu menjadikannya usaha kecil. Setuju. Baik. Umpan ini sebenarnya sangat sederhana. Tambahkan sedikit udang. Chow kita memang hebat. Tidak disangka dia kenal pejabat kota kabupaten. Benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Tapi sekarang kita harus memikirkan. Bagaimana cara menjual kue ubi jalar ini? Baru bisa. Aduh. Chow, kue ubi jalar kita ini dijual 5 sen per buah. Apa tidak terlalu mahal? Yang di sebelah jual ubi jalar hanya 3 sen per buah. Tapi kue ubi jalar kita enak. Enak sih enak. Masalahnya tidak ada yang mau mencoba. Cicip gratis. Tidak bayar. Manis sekali. Ayo cepat coba. Ayo, silakan dicicipi semua. Ayo, coba. Coba. Enak. Ini harganya berapa? 2 biji 10 sen. 2 biji 10 sen? Kue ubi jalar ini lebih mahal dari ubi jalar biasa. Tunggu dulu. Kue ubi jalar kami ini, beli minimal 50 sen. Dapat minuman manis gratis. Wow. Wah, kapan kamu menyiapkannya? Ini cantik sekali. Kelihatannya juga enak. Kejutan, kan? Nanti setelah pulang, minuman manis untukmu dan Niu-Niu pasti cukup. Baik. Ini belum pernah kulihat. Aku mau kue ubi jalar 50 sen, berikan aku 1 porsi gratis. Siap. Ini. Enak. Enak sekali, Nona. Bagaimana caramu membuatnya? Enak banget. Bos, resep minuman manis saya ini. Mahal loh. Anak saya banyak. Saya mau 20 kue ubi. Bisa nggak saya dapat 2 porsi minuman manis dengan 1 yuan? Bisa. Saya kasih Anda 1 porsi lebih. Oke. Hei. Siap. Kalau gitu, saya mau 10 kue ubi. Siap. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Ini uangnya. Oke. Saya mau 2 porsi. Saya mau 2 porsi. Ini. Ambil. Nggak nyangka, jualan kue ubi kita bisa selaris ini. Itu semua berkat minuman manis. Kakak ipar, kamu sudah bantu saya seharian. Saya kasih kamu 1 yuan sehari. Kamu kasih saya sebanyak ini? Jin Feng di sebelah, kerja di pabrik tekstil. Sebulan cuma 16 yuan. Kamu kasih saya 30 yuan? Tentu saja. Kakak ipar sangat cekatan. Nanti kalau uang mahar kakak kedua sudah terkumpul, aku akan menaikkan gaji kakak ipar. Oke, baiklah. Ayo kita beres-beres dan pulang. Kakak pertama, besok pimpin lagi mereka untuk menanam kentangnya. Baik, tapi kentang tidak semanis ubi jalar. Tapi masa tanam kentang lebih pendek. Dan kentang juga punya kegunaan lain. Bibi, aku mau semangkuk lagi. Oke, ambilkan lagi. Ini. Chow, minuman manis ini sebenarnya dibuat dari apa sih? Chow, minuman manismu ini sebenarnya dibuat dari apa sih? Aku. Chow, jamur beracun ini beracun, tidak bisa dimakan. Kenapa kau menyuruhku membawa pulang sebanyak ini? Aku membuat minuman manis. Hah? Ini bukan minuman manis, ini air beracun. Singkong sebenarnya bisa dimakan. Hanya saja banyak orang tidak tahu cara mengolahnya. Cukup dikupas dan direndam selama 24 jam. Tidak masalah. Aku kaget sekali. Aku kira kita akan minum kotoran. Tapi Chow, kamu sekarang jadi hebat sekali ya. Bisa melakukan apa saja. Tentu saja, Bibi kan pernah sekolah. Yang paling hebat di keluarga kita. Kakak ipar, nanti kalau sudah terkumpul uang mahar kakak kedua, kita kumpulkan uang untuk menyekolahkan Niu-Niu ya. Aku juga bisa sekolah? Bukankah di desa kita anak perempuan tidak boleh masuk sekolah? Tentu saja bisa. Lihat, Bibi juga perempuan. Bibi juga sekolah kan? Anak perempuan itu harus belajar dengan giat
agar jadi lebih hebat. Baik, Niu Niu akan belajar dengan baik. Nanti akan kubangunkan rumah besar untuk Bibi. Betul, Niu-Niu kita nanti harus membalas budi Bibi. Hei, ku beritahu ya. Cao Cao sekarang sudah sukses loh. Jualan minuman manis dan kue ubi. Dapat banyak sekali uang. Beberapa hari lalu aku bahkan melihat Ibu Shen memakai gelang perak. Harganya beberapa keping uang. Mungkin Cao Cao yang membelikannya? Ah, untung ada Cao Cao. Kita jadi bisa makan kenyang. Hehehe, entah siapa itu. Yang bilang Cao Cao hidup enak. Mau nikahin Cao Cao. Lihat dulu tuh anaknya yang goblok. Hahaha. Gila, ketawa banget gue. Iya, gue juga ketawa mati. Hahaha. Apa yang dibanggain Shen Xiaoxiao? Itu namanya spekulasi. Nanti juga kena sialnya. Ah, iya, dasar. Denger ya, ini namanya iri hati. Hehehe. Iya, bener banget. Bener. Cih, Udah 4 hari kita jualan, besok jualan lagi. Uang mas kawin kakak kedua pasti cukup. Zhao Zhao kita emang hebat. Pak, saya mau lapor. Mereka ini spekulasi. Pak Inspektur, mereka bukan cuma spekulasi, tapi juga niat jahat. Singkong ini beracun, gak bisa dimakan sama sekali. Shen, mohon kerjasamanya buat penyelidikan. Pak, saya gak spekulasi. Semua udah ada izin resminya. Shen Xiaoxiao, lihat nanti kamu cari duit lagi. Izin usaha ini dikeluarin langsung sama Kepala Zhang dari bagian pengawasan pasar. Shen, ini usaha yang sah. Maaf kami ganggu. Ayo. Kawan, tunggu sebentar. Kalian belum menangkap mereka semua dan menyita barang-barang mereka. Mereka berbisnis secara legal dan sesuai aturan. Mereka punya izin usaha. Kalau kamu bikin masalah lagi, aku akan menangkapmu. Bibio, kamu benar-benar licik. Dan selalu mencari celah. Betul, pikiran beberapa orang itu benar-benar licik dan kotor. Lebih kotor dari kotoran. Tunggu saja. Untung saja Cao Cao tidak jadi menikah dengannya. Kakak ipar, bukankah kamu ingin tahu cara membuat minuman manis? Aku akan mengajarimu. Cao Cao, ini adalah keahlianmu untuk mencari uang. Langsung kamu berikan padaku. Apa itu tidak pantas? Apa masalahnya? Kita semua keluarga. Nanti kalau kamu sudah bisa, kamu bisa membantuku membuatnya. Ah, baiklah. Kakak kedua, uang mahar untuk menikahi Yue Hong akhirnya terkumpul. Ah, Terima kasih, Cao Cao. Nanti kalau kakak kedua sudah punya uang, pasti akan mengembalikannya padamu. Anak kedua, kenapa masih diam saja? Cepat melamar sana. Baik, hehehe. Bibi, aku sungguh mencintai Yue Hong. Jangan, Bibi, aku... Uang mahar 60 yuan, sudah mau membawa putriku pergi? Mimpi saja sana. Setidaknya harus ada mesin jahit. 60 yuan mahar masih belum cukup? Shen Xiaoxiao, kudengar kau sekarang berbisnis di kota. Berikan calon kakak ipar keduamu sebuah mesin jahit. Itu tidak berlebihan, kan? Ibu, jangan bicara lagi. Aku ingin bersama Shen Shun, 60 yuan ini sudah cukup. Dasar pengkhianat. Dasar gadis pengkhianat. Masih muda sudah memikirkan laki-laki. Sungguh tidak tahu malu. Kau sungguh tidak tahu malu. Bibi, beri aku waktu sebulan lagi. Aku pasti akan mencari cara untuk memenuhi permintaanmu. Aku sungguh ingin menikahi Yue Hong. Itu baru menantu idaman. Ibu, aku tidak mau menikah dengan Jugui. Aku mohon padamu. Aku ini ibumu, mana mungkin aku mencelakaimu? Jugui itu. Segala-galanya lebih baik dari Shen Shun. Kondisi keluarganya bagus, dan punya banyak uang, nantinya juga bisa membantu adikmu. Kisah cinta yang dipisahkan orang tua di dunia nyata. Cao Cao,
kau banyak akal. Bisakah kita mencarikan pekerjaan untuk kakak kedua? Aku ingin menghasilkan uang. Aku akan memikirkannya. Bibi Zhang memang meremehkanku karena tidak punya keahlian. Kakak kedua, apa kamu mau menjual sate daging sapi di kota, di samping lapak kita? Betul, di samping lapak kita, banyak sekali orang. Daging sapi? Kalian berdua jangan bercanda. Daging sapi itu apa? Sejak aku lahir, aku belum pernah memakannya. Satu-satunya yang pernah kulihat, itu pun sapi tua tetangga yang membajak sawah. Bagaimana kalau kakaan berburu kelinci di gunung? Lalu kakak Shun menjual sate kelinci. Kamu ini bercanda lagi, ya? Apakah pasokannya bisa stabil? Kelinci di gunung, apa bisa didapat begitu saja? Aku bisa mendapatkan daging sapi. Cao, kamu bisa mendapatkan daging sapi? Daging sapi itu bukan barang biasa. Loh, kalau memang bisa didapat, itu barang langka dan sangat dicari. Ya, aku punya cara. Apa sih yang tidak ada di ruangku? Kakak kedua memang harus punya pekerjaan tetap. Nanti kalau sudah punya uang, kita juga bisa beternak sapi di desa. Jadi, semuanya akan sah. Cao, apa kakak kedua terlalu merepotkanmu? Bagaimana kalau kakak kedua belajar keahlian juga? Menjadi tukang kayu seperti mereka. Kakak kedua, kalau kamu menunggu sampai selesai belajar, Kai Yue Hong sudah keburu menikah. Lagi pula, berapa banyak uang yang bisa dihasilkan tukang kayu? Baiklah, kami semua akan mendengarkan Cao. Cao, kamu jangan terlalu lelah ya. Kalau ada apa-apa, kamu juga bisa merepotkan aku dan kakak pertama. Terima kasih, kakak ipar. Pasti aku masih mengantuk. Masih mengantuk. Kembali tidur saja. Kakak pertama, kakak ipar. Adik perempuan, kamu benar-benar dapat daging sapi? Jangan-jangan kamu diam-diam menyembelih sapi kuning tua dari desa sebelah? Aduh. Kakak kedua, cara memanggang sate daging sapi sudah aku ajarkan tadi malam. Sangat mudah, cukup perhatikan apinya saja. Aku sudah ingat semuanya. Adik perempuan, barang ini tidak mudah didapat, kan? Ini diberikan oleh temanku yang suka memancing. Yo Zhao, sejak kamu memberikan umpan ini, memancing jadi sangat mudah, hahaha. Sekarang setiap kali aku selalu pulang dengan hasil melimpah. Paman, aku punya hadiah untukmu. Di tahun kelaparan ini, keluarga kami merayakan tahun baru daging sapi itu yang cuma berani dimakan sesekali. Keluargamu makan enak sekali, ya. Paman, saya tahu kantin Uni Paman kekurangan bahan makanan. Saya bisa minta kakak saya untuk mengirimkan bahan makanan ke kantin Paman. Benarkah? Beberapa tahun ini, menjadi agen pembelian tidak mudah. Makanya gajinya tinggi, kan? Saya percaya Paman tidak akan memperlakukan kakak saya dengan buruk. Tentu saja. Apa kamu masih ada hal lain yang ingin saya bantu? Hehehe. Paman pintar sekali. Saya juga ingin surat izin usaha. Baiklah, nanti saya suruh Xiao Chen mengantarkannya padamu. Zhao, usiamu juga sudah tidak muda lagi. Sudah punya pacar? Anak saya seumuran denganmu, bisa dipertimbangkan? Wajahnya seperti kue dadar besar. Anaknya juga tidak mungkin tampan, kan? Terima kasih, Paman. Terima kasih. Saya belum buru-buru ingin menikah. Keluarga kami sangat mampu, pertimbangkanlah. Kakak pertama, dan kamu juga. Kamu tidak boleh menganggur. Saya sudah mencarikan pekerjaan untukmu. Menjadi agen pembelian di Departemen Inspeksi Pasar. Saya tidak menyangka saya yang kasar ini. Ada kesempatan masuk instansi pemerintah loh. Hah? Tentu saja. Dan ini pekerjaan yang terjamin. Loh, nanti juga ada uang pensiun. Benarkah? Zhao, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Dari mana Shen Xiaoxiao mendapat kemampuan sebesar itu? Sate daging sapi kami yang paling enak. Semua bisa lihat, ya. 2 tusuk. Baik. Oke, tidak masalah. Sebentar lagi siap, sebentar lagi siap. Tidak mungkin. Bagaimana Shen Xiaoxiao bisa punya daging sapi?
Dia berani-beraninya menjual akar beracun. Dijamin kamu akan datang lagi untuk makan kedua kalinya. Kakak ipar, bisnis kita laris manis. Jangan sekali-kali minum minuman manis mereka. Itu beracun. Aku melihatnya sendiri. Itu terbuat dari singkong. Itu akar beracun. Apa buktimu? Nenek tua pembohong. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Aduh. Aduh. Keluarga Shen tidak ada yang baik. Mereka mencari keuntungan dengan membahayakan nyawa. Maafkan saya, semuanya. Minuman manis hari ini dan kue ubi jalar. Semuanya gratis. Tapi saya jamin, produk kami sama sekali tidak bermasalah. Kami memakannya setiap hari. Saya setiap hari minum minuman manis ini. Saya percaya Bos Shen. Kami juga percaya. Betul, kami juga percaya Bos Shen. Shen Zhao Zhao, kepalaku dipukul oleh kalian. Keluarga Shen harus membayar ganti rugi. Bayar aku 10 yuan. Baiklah. Orang-orang dari Departemen Inspeksi Pasar akan segera datang. Biar mereka lihat nanti. Siapa yang memutarbalikkan fakta? Dasar nenek tua sialan. Maaf ya, Cao Cao. Hari ini aku terlalu impulsif. Tidak apa-apa, kakak ipar. Kebetulan kita juga sudah hampir habis menjual. Pulang lebih awal saja. Cao Cao, aku hari ini dapat banyak uang. Baru sebentar saja sudah dapat belasan yuan. Nanti aku akan jual lebih banyak lagi. Bagaimana ini? Ini setidaknya butuh 3 hari lagi untuk mengumpulkan mahar yang diminta Bibi Zhang. Besok Yue Hong akan bertunangan dengan pandai besi Ju. Waktunya tidak cukup. Kabar baik. Mak Comblang Zhang, kabar baik apa? Pernikahan abang kedua kalian, bukankah sudah ada jalan keluarnya? Uangnya masih belum cukup. Yue Hong hari ini pergi menemui Ju Tiejiang. Dia bilang dia punya adik laki-laki. Nanti kalau mau menikah, membangun rumah, semuanya harus bergantung pada Ju Gui. Begitu Ju Gui mendengarnya, dia pasti tidak senang, kan? Jadi dia langsung pergi. Tidak disangka Kak Yue Hong, demi menikah dengan abang kedua. Dia rela merusak reputasinya sendiri. Aku pasti tidak akan mengecewakan Yue Hong. Sekarang melamar ke keluarga Zhang jauh lebih mudah. Mahar 50 yuan sudah cukup. Mesin jahit atau apapun itu, semuanya tidak perlu lagi, tidak dibutuhkan. Bagus sekali, terima kasih Mak Comblang Zhang. Bagus sekali, besok kita langsung melamar. Selamat, 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 selamat. Hei, sudah keluar. Aduh, Hei, pengantin wanita sudah datang. Pengantin wanita cantik sekali. Sudah disepakati 60, dalam sekejap berubah jadi 50. Menikah dengan pengantin baru. Hei, benar, kita juga cepat pulang, masih harus menyiapkan pesta. Benar, kita juga harus pergi ke pasar. Beli daging. Betul. Aku sudah siap. Memang Cao Cao yang terbaik. Ayo. Shen Zhao Zhao pasti ada masalah. Hari itu aku melihat sendiri dia menyulap semangkuk bubur nasi. Dia pasti punya sesuatu yang kotor di tubuhnya. Hari ini adalah hari bahagia kakak muda. Aku harus menyiapkan lebih banyak daging. 6 paha ayam, 6 paha bebek, 10 kati daging babi, 10 kati daging sapi. Lihat. Benda kotor, aku bisa jadi benda kotor. Kakak ipar, cepat kemari bantu aku masak. Siap. Wah, Cao Cao, kamu hebat sekali. Aduh, sekarang waktu tidak banyak. Ayo kita cepat bersiap. Baik.
Hari ini adalah hari bahagia aku dan Yue Hong. Mari makan dan minum sepuasnya. Baik, haha. Aduh, kalian lihat tidak? Ini bahkan ada dagingnya. Kakak Shun, kehidupan keluarga kalian benar-benar semakin baik. Nanti kehidupan rakyat biasa kita hidup akan semakin baik. Nanti setiap makan ada dagingnya. Kalian bilang benar tidak? Benar. Aduh, masih makan daging? Yo Yaozu, siapa yang menyuruhmu datang? Aku datang hari ini untuk menangkap hantu. Ini adalah Master Zhuang Gui dari kota Shengan. Zhuang Gui? Berpura-pura jadi hantu? Jangan di sini berpura-pura jadi dewa atau hantu di depanku. Itu adalah benda kotor. Kau bilang aku benda kotor? Di hari bahagia ini, jangan paksa aku menamparmu. Aku pernah dengar tentang Master Zhuang Gui. Apa benar di desa Baijia kita? Ada hal seperti itu? Kalau begitu aku tanya padamu, daging sapi dan babi sebanyak ini di keluarga Shen datangnya dari mana? Jawab aku, tadi ibuku melihat Shen Zhao dengan mata kepala sendiri. Semua daging ini dia yang ciptakan. Yo Yaozu, kalau aku pergi. Aku akan menendangmu. Yo Yaozu, Cao Cao sudah membantu banyak orang. Menyelamatkan desa Baijia kita begitu banyak nyawa. Jangan asal bicara di sini. Aku asal bicara. Kalau begitu, kalian tanyakan padanya, dari mana dia membeli semua daging ini? Betul, di tahun kelaparan ini, keluarga mereka makan daging. Bertani. Dan juga berbisnis. Ini sudah keterlaluan. Kalau aku. Cukup. Jangan dengarkan omong kosongnya. Cao Cao tumbuh di depan mata kita. Dia sama sekali bukan pembawa sial. Benar. Cao Cao adalah adikku, Shen An. Jika dia bermasalah, bagaimana mungkin keluarga Shen bisa baik-baik saja? Cao Cao adalah putri kesayanganku yang kubawa selama 10 bulan. Kalian terus bilang Shen Zhao tidak bermasalah. Kalau begitu suruh dia jelaskan dari mana semua daging ini? Jangan-jangan itu daging manusia? Astaga. Kenapa panik? Kaan kita adalah petugas pengadaan di Departemen Inspeksi Pasar. Mendapatkan daging itu bukan hal yang mudah. Betul. Tuan Lia, cepat pergi dari sini. Keluarga Shen tidak menyambutmu. Betul, Shen An sekarang adalah petugas pengadaan. Apakah Shen Zhao dirasuki sesuatu yang jahat? Para master pasti tahu. Babi. Tidak kusangka di desa Baijia kita ini, benar-benar ada benda ini. Sudah bertahun-tahun, kekeringan dan kelaparan. Seluruh desa tidak panen sama sekali. Bunuh Shen Zhao Zhao. 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 Aku bilang kalian, bisakah sedikit pakai otak? Jangan mudah percaya omongan orang. Jangan pura-pura jadi dewa di sini. Cepat keluar dari rumah keluarga Shen. Aku akan membakar habis kuil Shen An Mu itu. Shen Cui, desa Baijia menderita kelaparan. Itu semua karena Shen Zhao. Kalian masih melindunginya. Kelaparan sudah ada 30 tahun yang lalu. Cao Cao kami baru 24 tahun ini. Selama ini, kalian makan makanan Cao Cao. Cao Cao menyelamatkan nyawa kalian. Sekarang kalian masih memfitnah putriku. Aku akan melawan kalian. Setelah bertahun-tahun mengembara di dunia lain, ternyata begini rasanya. Dilindungi oleh keluarga. Kalian terus-terusan bilang aku bermasalah. Baiklah. Aku tanya, apa ada hal buruk yang pernah aku lakukan? Paman benar. Cao Cao baru berusia 20-an tahun ini. Kelaparan ini sudah dimulai lebih dari 30 tahun yang lalu. Cao Cao bahkan memberi kita makanan. Cao Cao itu peri. Cih. 30 tahun yang lalu kau sudah ada di desa Baijia. Dasar bajingan tua. Omong kosong apa ini? Shen Zhao, Master Zhuang Gui itu ahli penipu. Semua orang tahu, dia adalah orang suci yang terbukti. Mana mungkin dia berbohong dan menipu orang? Kau bilang dia siapa? Baiklah, suruh dia menunjukkan wujud aslinya. Lihat saja. Hati tahu memang hati tahu. Aku, Master ini, juga bukan orang yang tidak punya nama. Baiklah, jika memang ada, kau selesaikan masalah kelaparan kalian. Baiklah, jika kau memang punya kemampuan, kau selesaikan masalah kelaparan di Yunnan. Sekarang semua orang bahkan tidak bisa makan kenyang. Ayo, kau ciptakan 1 hektar padi untuk semua orang. Ayo. Pergi. Jangan banyak bicara di sini. Master sudah bilang, kau adalah bencana bagi desa Baijia.
Asalkan kita semua bersatu, menyingkirkan biang kerok ini, paceklik pasti akan teratasi. Zhao Zhao, dia tidak benar-benar bermasalah, kan? Siapapun Zhao Zhao, dia tidak pernah menyakiti kita. Dia harus membantu kita. Aku percaya padanya. Aku juga percaya padanya. Cao Cao, kami percaya padamu. Kami semua percaya padamu. Cao Cao kami bukan orang jahat. Betul. Kalau Cao Cao orang jahat, Kita semua pasti sudah mati. jangan menjelek-jelekkan orang baik. Dengar tidak? Tidak boleh menuduh orang baik. Benar tidak? Astaga, di dalam kuas ini. Ternyata ada tinta hitam. Semuanya lihat, ini hanyalah seorang penipu yang omong kosong. Kuas ini berisi tinta, bisa mengubah siapapun dari putih menjadi hitam. Kotoran di tubuhmu, itu terlalu kuat, itu terlalu kuat. Aku tidak bisa mengatasinya. Aduh, aku tidak berani, tidak berani. Tidak disangka master yang terkenal ini, ternyata penipu yang hanya omong kosong. Untung aku tidak percaya padanya. Sudah terbukti salah, kan? Ini semua salah Yoya Ozu. Perhatian, Yo Yaozu, soal fitnahmu padaku itu, kita harus selesaikan baik-baik. Cao Cao, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu dia itu master palsu yang menipu. Dia menipuku. Menipumu? Aku menipumu? Tolong, ini hari bahagia. Hari bahagia? Jangan pukul aku lagi dong, jangan pukul. Cepat pergi dari sini. Haha, maafkan aku tadi. Semua karena master palsu itu yang menghasut. Makanya aku tertipu dan salah menuduhmu. Kalian semua ini. Seharusnya berpikir sedikit. Cao Cao kita cantik dan baik hati. Mana mungkin ada masalah? Seharusnya. Cao Cao kita ini bidadari. Betul, betul, betul. Cao Cao kita ini bidadari. Hari ini adalah hari bahagia, jadi jangan mempermasalahkan apapun. Mari makan dan minum sepuasnya. Ayo, 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 ayo. Duduk, 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 duduk. Ini uang sekolah Niu Niu. Dia juga sudah waktunya sekolah. Cao Cao, terima kasih ya. Kakak ipar hampir mengira Niu Niu akan jadi buta huruf. Nanti kita akan punya lebih banyak uang. Niu Niu juga akan semakin baik. Bisnis minuman manisku. Tidak akan kulanjutkan lagi. Apa? Tidak jual minuman manis lagi? Kalau begitu kita tidak berbisnis. Kita mau melakukan apa? Bisnis minuman manis ini nanti akan kuserahkan padamu. Kakak kedua akan menjual sate daging sapi. Kakak pertama akan bekerja. Aku akan mencari bisnis baru. Cao Cao punya ide baru lagi? Ya, Besok kalian akan tahu. Coba cicipi. Coba cicipi. Enak sekali. Aku hanya tahu kentang dikukus. Begini agak terlalu boros minyak, kan? Ini namanya kentang goreng. Kalian semua sudah lihat, cara membuatnya sangat mudah. Kalian hanya perlu membuatnya. Aku akan membelinya. Lalu akan kukirim ke restoran-restoran besar di kota. Kalau begitu kentang-kentang yang kita tanam sekarang bisa dijual semua. Dong? Betul, kakakku menyuruh kalian menanam kentang, memang itu maksudnya. Nanti kalau sudah ada uang, kita bisa beli anak ayam dan anak babi untuk dipelihara. Oh, berarti kita semua. Bisa makan daging? Cao Cao, bagaimana cara menjual kentang goreng ini? Sebenarnya kita juga bisa langsung menjual kentang, tapi keuntungannya terlalu kecil, tidak sepadan. Cara membuat kentang sudah aku ajarkan pada kalian semua. 1 porsi dalam botol kecil, 5 mau per botol. Baiklah kalau begitu. Aku akan segera pulang sekarang. Aku juga akan belajar membuat kentang goreng seperti ini. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Baik, kalau begitu besok aku akan tetap di sini, menunggu kentang goreng yang kalian bawa, untuk dikirim ke berbagai restoran. Baik, 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 baik. Besok kami pasti datang tepat waktu ya. Ciao, ciao. Baiklah kalau begitu, aku akan segera pulang sekarang. Aku juga akan belajar membuat kentang goreng seperti ini. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Baik, kalau begitu besok aku akan tetap di sini, menunggu kentang goreng yang kalian bawa, untuk dikirim ke berbagai restoran. Baik, 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 baik. Kalau begitu, besok kami pasti datang tepat waktu ya. Ciao, ciao. Apa lagi yang kamu lakukan? Hei, aku juga mau lihat. Ibu, jangan pergi deh. Nanti dipukuli dia.
Dia bisa bikin mereka kaya. Kenapa bukan kamu? Kamu kan tahu, dia itu benci banget sama kita. Waktu itu aku benar-benar melihat Shen Soso mengeluarkan daging. Sudah. Apa kau mau membunuhku? Master Suanggui ini palsu, tapi Shen Soso ini, Pasti ada yang tidak beres. meskipun palsu, kita akan membuatnya jadi nyata. Tunggu sampai keluarga Shen diusir dari desa Baijia. Nanti kita akan berbisnis dengan mereka dan menghasilkan uang. Cara apa? Tunggu sampai keluarga Shen diusir dari desa Baijia. Nanti kita akan berbisnis dengan mereka dan menghasilkan uang. Nanti kau akan melihat Shen Soso mengeluarkan daging babi. Datang. Hei, Sudah datang. ini yang kau bilang daging yang dikeluarkan? Waktu itu tidak seperti ini. Besok di desa aku tidak perlu mengajarimu bagaimana cara bicara, kan? Tidak perlu. Ya, kan? Benar, kan? Aneh. Kenapa tidak ada satupun yang datang? Aku sudah bilang pada Ming Ming. Tentang hal ini, Aduh, kita harus percaya pada Cao Cao. Apa benar di dunia ini tidak ada hantu? Aduh, kalaupun ada hantu, itu bukan Cao Cao. Cao Cao tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Betul, Cao Cao bahkan akan membawa desa Baijia kita menuju kehidupan yang lebih baik. Kenapa dia sudah mati? Kenapa kalian bersembunyi-sembunyi begitu? Sudah bawa kelima ekornya? Susudah. Cao Cao, kamu tulus pada kami, kan? Tentu saja, kakak Aniu. Kita semua dari desa yang sama. Kemarin aku dengar Bibio, Lisi, dan Wang Ergo bilang, Tadi malam kamu di rumah. menyulap daging sendiri. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Maksudnya apa? lagi-lagi memfitnah dan menyebarkan rumor tentang Cao Cao. Hei, Kakak, karena kalian datang bertanya padaku, itu berarti kalian juga percaya padaku. Kalau begitu akan kukatakan padamu, tadi malam aku tidak menyulap naga. Setidaknya tadi malam memang tidak. lalu kenapa Bibio, Lisi, dan Wang Ergo bilang, kalian lihat sendiri? Kalau satu orang bilang aku, itu salahnya dia. Kalau 3 orang bilang aku, itu berarti mereka bersekongkol. Lagi pula, Paman Lisi dan Wang Ergo bisa dipercaya? Kakak, Shen An, jangan pergi. Kalian jangan takut. Adikku tidak akan menggigit kalian sampai mati. aku seharusnya sangat terharu ya. Kalian semua begitu takut padaku, tapi masih datang mencariku sampai sekarang. Oh, bukan begitu, Cao Cao. Kami tidak bermaksud begitu. Kami percaya padamu. 5 kati 2 tael, seharusnya 4 porsi, total 2 yuan. Kenapa? Bahkan uangnya tidak mau? Kalau tidak mau, aku ambil saja. Terima kasih, Cao Cao. Tidak kusangka. Bisa terjual sebanyak ini, sampai 2 yuan. Tidak perlu berterima kasih. Kamu siang-siang bertemu hantu, dan hantu itu memberimu uang. Cao Cao, aku percaya padamu. Minggir, minggir, minggir. Kalian semua sudah gila, ya? Shen Soso ini bermasalah. Kalian masih berani berbisnis dengannya? Betul. Kau ini pembawa sial. Kau mau membunuh orang-orang desa? Aku tidak bermaksud begitu. Buktinya sudah jelas. Paman Lisi, Wang Ergo, dan ibuku melihatnya sendiri. Bisa berubah jadi daging. Apa-apaan ini? Aku juga tidak mau. Yao Sao, kau anak haram tak berpendidikan. Aku ini orang tuamu.
Berani-beraninya kau bicara begitu pada orang tua? Orang tua macam apa kau ini? Mulutmu penuh omong kosong, seolah tak berharga. Kalian berdua, coba ceritakan baik-baik. Apa yang kalian lihat tadi malam? Yo ya Ozu, dia memberiku 50 sen, menyuruhku berbohong. Betul, mereka berdua, ibu dan anak itu, punya niat buruk. Liu Yaozu, Chen Cuihua, kalian berdua sebaiknya jelaskan baik-baik. Sebenarnya ada apa ini? Kalian berdua, sudah belajar, 3 orang melawan harimau? Ini namanya fitnah yang diulang-ulang jadi kebenaran. Aku peduli apa? Asal kalian ada yang berani mengganggu adikku, akan kuhajar sampai mati. Aku tidak tahu. Apa yang kalian bicarakan? Itu adikku. Area counter sebelumnya itu. Pasti disuap oleh tim obat herbal itu, kan? Disuap oleh tim obat herbal itu, kan? Kau menyesal tidak mempercayainya sejak awal. Bukan, ini Shen An. Itu omong kosong dia untuk membela adiknya. Kalian jangan sampai percaya. Lau Dao pasti ada masalah. Kau. Ada saksi dan bukti, semua jelas. Kau masih berani berbohong? Omong kosong Lisi dan Wang Ergu. Kalian juga percaya? Shen An ini kakaknya Shen Cao Cao. Tentu saja dia selalu membela adiknya. Bagus. Omong kosong Wang Ergo ini tidak bisa dipercaya. Tadi pagi mereka masih bilang Cao Cao bermasalah. Kau pikir aku bodoh? Orang tua tidak tahu diri, atasan rusak bawahan ikut rusak. Kepala desa, 2 orang busuk hati ini Seharusnya mereka diusir dari desa Beijia. Usir mereka, usir dari desa Baijia, cepat. Pak Kepala Desa, saya salah. Tidak berani lagi. Tidak akan pernah lagi. Kepala desa, di luar sana sedang kelaparan parah sekarang. Kalau Anda mengusir kami, itu sama saja memaksa keluarga kami mati. Seandainya tahu akan begini, mengapa dulu berbuat begitu? Kat. Ini yang terakhir. Kalau ada lain kali, aku pasti akan mengusir mereka. Kepala desa, kami akan menuruti Anda. Jika ada lain kali, biarkan mereka pergi dari desa Majia. Ling Er. 6 kati, 4 keping. MMM. Bagus sekali. Ada uang, jadi kita bisa beli daging. Ayo, duduk dan istirahatlah sebentar. Anak kedua, Zhao kecil. Lihatlah desa Beijia kita semakin membaik. Dengar-dengar keluarga Paman Li keempat kemarin baru beli anak babi. Lo, benarkah? Benar. Wah, bagus sekali itu. Kepala desa. Dashao, kemarilah lihat anak ayam yang kubeli. Tahun ini, aku akan memelihara 10 ekor ayam. Haha, biar mereka bertelur. Kepala desa, saya punya pakan anak ayam ini. 1 kantong 10 sen. Oke, aku beli dari kamu. Xiao Zhang, kamu ini kayak koperasi desa ya, mau apa ada aja. Cao Cao, ibu suruh kamu pulang. Ada mak comblang datang melamar. Hah? Apa? Cao Cao baik-baik aja. Kenapa buru-buru banget nikahin dia? Waduh. Cao Cao, kalau kamu nggak mau nikah, aku bilang ke ibu ya. Kalian ngapain ikut campur? Aku pergi dulu. Cao Cao, ayo ikut ibu pulang. Cowoknya masih muda, ganteng pula. Kalau lompat bisa 1,8 meter loh. Yang paling penting, keluarganya kaya, jualan daging babi. Keluarga Shen kalian nanti nggak bakal kekurangan daging. Lihat, aku bawa juga foto dia nih. Cao Cao kita nggak nikahin juga nggak apa-apa. Aku juga setuju. Mak comblang Zhao. Katanya dia 1,8 meter. Kok kelihatannya enggak ya? Terus gendut pula. 1,8 meter itu kalau dia lompat. Aslinya MAH sama kayak Cao Cao kalian. Yang kurus itu karena kelaparan. Yang kelaparan itu karena miskin. Waduh. Bibi, lihatlah. Calon mertua melihat calon menantu. Semakin dilihat semakin cocok. Ayo, 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 minggir, minggir. Jangan kira karena kau jadi mak comblang pamanku,
Kau bisa datang dan mencelakai bibiku. Bagaimana bisa dibilang mencelakai? Cao Cao, kau tidak tahu ya? Yo Yaozu sudah bertunangan. Istrinya itu, galak sekali. Sampai Bibio itu, diusir tidur di toilet. Apa hubungannya denganku? Itu karena dia tidak mencari mak comblang Zhang sepertiku. Yang kuperkenalkan semuanya berkualitas. Hei, ku beritahu ya. Cao Cao, kami tidak buru-buru menikah. Kau bisa pergi sekarang. Kalau lebih lama lagi, Aku akan melaporkanmu ke jalan. orang macam apa itu? Ibu, nanti orang seperti ini. Langsung tolak saja. Cao Cao. Cao Cao ada di rumah? Cao Cao tidak ada. Aku datang untuk melamar. Besan. Ini anakku, si tampan. Lihat, ada si tampan. Hei, lihat, lihat. Keluarga ini lumayan juga.